Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan masuk ke bab kedua, struktur atom dan sistem periodik unsur. Kita akan mulai dengan belajar mengenai struktur atom, khususnya partikel-partikel dasar penyusun atom. Sudah siap alat tulisnya? Yuk kita mulai. Apa itu atom? Saat mendengar kata atom, apa yang muncul di benak kalian? Bom atom, Bu, bom atom. Hiroshima, Bu, Nagasaki. Duar, duar. Masih ada hubungannya sih. Wadah atom, Bu. Piring atom, gelas atom, sendok atom, beras atom, telur atom. Kalau yang itu jelas salah ya. Kalau kacang atom, Bu? Ya bukanlah ya. Jelas bukan atom yang satu itu yang Ibu maksud. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai materi. Masih ingatkah kalian apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Hampir semua hal yang kalian temukan adalah materi. Alat tulis kalian adalah materi. Kendaraan juga materi. Makanan, minuman, jelas itu materi. Bahkan kalian sendiri pun adalah materi. Tapi, pernahkah kalian berpikir? Terbuat dari apa benda-benda tersebut? Apa sebenarnya yang menyusun benda-benda yang ada di sekitar kita? Menarik ya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah ditanyakan oleh manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Demokritus mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dia berpikir seperti ini. Jika suatu materi dibagi secara terus-menerus, suatu ketika akan ditemukan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang disebut atom. Mari kita pikirkan dan bayangkan bersama maksud Demokritus ini. Kita ambil contoh apel. Jika kita memotong apel menjadi 2, lalu kita potong lagi menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya, suatu ketika pasti akan ditemukan bagian paling kecil yang tidak akan bisa kita potong lagi dengan cara apapun. Nah, bagian terkecil inilah yang Demokritus sebut sebagai atom. Dari kata a yang artinya tidak dan tomos yang artinya dibagi atau dipotong. Jadi atom itu bagian terkecil yang tidak bisa dibagi. Jadi sudah jelas ya, atom yang Ibu maksud itu apa? Atom adalah partikel terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Atom berbentuk bola yang sangat kecil. Kita tidak bisa melihat atom dengan mata telanjang. Bahkan dengan mikroskop biasa pun kita tidak bisa. Atom hanya bisa dilihat dengan suatu alat bernama scanning tunneling microscopy yang ditemukan pada tahun 1981. Berikut adalah penampakan atom silikon yang berhasil didokumentasikan oleh alat tersebut. Jadi, jika ditanya, terbuat dari apa benda-benda di sekitar kita, kita sekarang sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah atom. Es teh misalnya. Es teh merupakan campuran dari berbagai senyawa, seperti air, kafein, gula, dan lain-lain. Air sendiri terbuat dari 2 jenis atom, yaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Satu molekul kafein tersusun atas 4 jenis atom, 8 atom C, 10 atom H, 6 atom N, dan 2 atom O. Gula tersusun dari 3 jenis atom. Ada 6 atom karbon atau C, 12 atom hidrogen atau H, dan 6 atom oksigen atau O, yang masing-masing atomnya terikat seperti gambar berikut. Jadi, jelas ya, bahwa materi apapun, jika kita bagi-bagi sampai ke bagian terkecilnya, kita akan menemukan atom. Saat ini sudah ada 118 atom yang ditemukan. Setiap atom memiliki sifatnya masing-masing. Atom-atom tersebut disusun dalam tabel periodik unsur seperti gambar berikut, agar mudah kita pelajari.
Ada H untuk hidrogen, ada C untuk karbon, ada O untuk oksigen, ada Fe untuk besi, dan lain-lain. Kalian pasti sering menemukan tabel ini di toko buku ya. Kalau bertemu lagi, saya sangat menyarankan untuk membeli satu, agar kalian semakin mengenal dan memahami partikel-partikel terkecil yang luar biasa ini. Partikel dasar penyusun atom. Jika tadi kita sudah mengenal apa itu atom, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa yang menyusun atom itu sendiri? Partikel dasar penyusun atom ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Ini adalah gambaran dari atom karbon, atau C. Dalam inti karbon ada proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral. Dua jenis partikel inilah penyusun inti atom. Sedangkan pada kulit atom terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, berputar mengelilingi inti. Jadi partikel dasar atom ada 3. Yang pertama, elektron. Simbolnya E-10, yang artinya elektron bermassa 0 dan bermuatan -1. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Kemudian proton. Simbolnya P +1, 1. Artinya proton memiliki massa 1 SMA atau satuan massa atom dan bermuatan +1. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886. Partikel ketiga adalah neutron. Simbolnya N01. Artinya neutron memiliki massa 1 SMA dan bermuatan netral atau 0. Neutron ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Bagaimana ya ilmuwan bisa menemukan partikel-partikel yang sangat kecil ini? Mari kita bahas mengenai sejarah penemuan partikel dasar atom. Partikel pertama adalah elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui percobaan yang dikenal dengan percobaan sinar katoda. Elektron tidak ditemukan begitu saja. Elektron ditemukan melalui proses percobaan yang sangat panjang oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama, pada tahun 1879, William Crookes melakukan modifikasi terhadap tabung vakum milik Henry Schuyler untuk menguji konduktivitas gas. Pada percobaannya, dia justru menemukan sebuah sinar yang nantinya dikenal dengan sinar katoda. Tabung Crookes terdiri dari tabung berbahan gelas dengan elektroda logam di kedua ujungnya, yaitu katoda kutub negatif dan anoda kutub positif. Tabung dilengkapi dengan pompa vakum untuk mengatur tekanan gas di dalam tabung. Ia juga dihubungkan dengan sumber arus bertegangan tinggi sekitar 10.000 volt dan sebuah penyangga. Saat tekanan gas diatur sangat rendah sekitar 0,001 mm Hg atau sekitar 0,01 atmosfer dan tegangan tinggi 10 kV dihidupkan, muncullah sebuah sinar antara katoda dan anoda. Untuk mempelajari sifat sinar ini, Crookes kemudian menggeser letak logam anoda yang tadinya di ujung menjadi di tengah gelas. Dia juga melubangi anoda tersebut di bagian tengahnya. Setelah itu, dia melapisi ujung gelas di bagian belakang anoda dengan senyawa zinc sulfat. Percobaan pun diulangi. Ternyata, selain menghasilkan sinar, terdapat pula pendaran cahaya pada area zinc sulfat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sinar berasal dari katoda, menuju anoda, melewati lubang, dan menumbuk lapisan. Karena berasal dari katoda, sinar ini selanjutnya disebut sebagai sinar katoda. Percobaan Crookes mengawali serangkaian percobaan lainnya. Pada tahun 1897, J.J. Thomson mengamati kembali sifat sinar katoda ini. Dia mengamati jika sebuah objek ditempatkan pada daerah yang dilewati sinar katoda, ternyata muncul bayangan di belakangnya. Kemunculan bayangan ini menandakan bahwa sinar katoda merambat lurus. Selain itu, jika sebuah kincir ditempatkan pada bagian yang dilewati sinar katoda, maka kincir itu berotasi seolah terdorong oleh sinar.
Dari sini, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda terbuat dari partikel yang dapat menimbulkan efek mekanik. Thomson juga mengamati, jika sebuah lapis tipis logam diletakkan di tengah tabung pada bagian yang dilewati sinar, logam tersebut menjadi panas. Ini berarti sinar katoda menghasilkan panas. Ketika sinar katoda berhasil menembus lapis logam tadi, sebuah sinar terlihat di belakang logam. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda memiliki daya tembus yang cukup besar. Sinar katoda ternyata juga dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Selain itu, Thomson juga mengatakan bahwa apapun logam elektrode dan gas yang digunakan dalam percobaan, sinar katoda selalu menunjukkan sifat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan bagian dasar dari setiap atom, yang kemudian dikenal dengan nama elektron. Sifat pembelokan terhadap medan magnet dan medan listrik selanjutnya digunakan oleh Thomson untuk mengukur perbandingan muatan dan massa dari sinar tersebut. Thomson memodifikasi tabung sinar katoda dengan menempatkan medan listrik dan medan magnet pada posisi yang saling tegak lurus. Dari percobaan ini, Thomson mendapatkan 3 hasil. Jika medan listrik dan medan magnet dimatikan, sinar katoda akan merambat lurus dari katoda ke anoda menuju poin B. Jika hanya medan listrik yang dihidupkan, maka sinar katoda berbelok ke arah plat positif atau poin A. Karena berbelok menuju plat positif, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda memiliki muatan negatif. Selanjutnya, jika hanya medan magnet yang dihidupkan, sinar katoda berbelok ke arah titik C. Pembelokan ini semakin menguatkan bahwa sinar katoda memiliki muatan listrik negatif. Dengan mengukur besarnya arah pembelokan sinar, Thomson dapat menghitung rasio muatan dan massa elektron, yaitu sekitar 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Walaupun perbandingannya sudah diketahui, besar muatan dan massa elektron baru diketahui secara pasti pada tahun 1909, oleh percobaan tetesan minyak Robert Millikan. Percobaan Robert Millikan terdiri dari tabung kondensor elektrik yang transparan dengan plat logam yang tersusun secara paralel. Plat-plat ini terhubung pada arus listrik dengan kutub positif di bagian atas dan kutub negatif di bagian bawah. Untuk menyemprotkan minyak digunakan sebuah atomizer. Percobaan ini juga dilengkapi dengan teleskop untuk mengamati pergerakan tetesan minyak, dan sumber sinar X untuk mengionisasi gas yang ada di dalam tabung kondensor. Ketika tetesan minyak disemprotkan, tetesan tersebut akan jatuh pada logam positif, kemudian merembes melalui lubang kecil di tengah plat dan kemudian jatuh ke bawah. Dalam prosesnya, tetesan akan mengalami beberapa gaya, seperti gaya gravitasi, elektrostatik, dan viskositas yang mempengaruhi kecepatan jatuhnya. Dari perhitungan rata-rata kecepatan jatuhnya tetesan minyak ini, Millikan dapat menghitung muatan elektron, yaitu sekitar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan karena rasio massa dan muatan telah diketahui oleh Thomson sebelumnya, maka Millikan dapat menghitung massa elektron yaitu sekitar 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, dari rangkaian percobaan tersebut, mari kita simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, sifat sinar katoda, atau yang selanjutnya kita kenal sebagai elektron. Sifat-sifat sinar katoda yang pertama adalah sinar katoda merambat dalam lintasan garis lurus, dari katoda menuju anoda. Yang kedua, sinar katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik. Karena berbelok ke arah plat positif, maka disimpulkan bahwa muatan listrik sinar katoda adalah negatif. Sinar katoda dapat dibelokkan oleh medan magnet. Sinar katoda menghasilkan pendaran pada dinding tabung yang dikenainya. Rasio muatan elektron per massa oleh Thomson dihitung E per M sama dengan minus 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Sedangkan melalui percobaan tetesan minyak oleh Millikan diperoleh muatan elektron sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan massa elektron diperoleh 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Partikel dasar atom yang kedua adalah proton.
Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung Crookes yang telah dimodifikasi. Sudah menjadi pengetahuan bahwa atom pada dasarnya adalah netral. Jika ada partikel bermuatan negatif seperti elektron, tentu saja harus ada partikel lain yang bermuatan positif. Partikel positif ini ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886. Goldstein mengulangi percobaan Crookes dengan membaliknya menjadi katoda yang dilubangi dan ditaruh di tengah tabung. Seperti percobaan Crookes sebelumnya, pada percobaan ini juga dihasilkan sinar terang dari katoda ke anoda. Namun, selain itu, terdapat sinar lain yang lebih redup yang dihasilkan dengan arah berlawanan dengan arah sinar katoda. Sinar ini oleh Goldstein disebut sebagai sinar anoda, atau sinar kanal, atau sinar terusan. Goldstein kemudian meneliti sifat sinar ini dengan cara yang sama seperti meneliti sinar katoda. Dia menempatkan medan listrik dan medan magnet di sekitar tabung, dan dapat disimpulkan bahwa sinar anoda memiliki sifat yang berlawanan dengan sinar katoda. Saat dikenai medan listrik, sinar anoda berbelok ke arah plat negatif, yang menunjukkan bahwa sinar anoda ini bermuatan positif. Sinar ini juga menunjukkan pembelokan yang berlawanan saat diberi pengaruh medan magnet. Rasio muatan dan massa sinar anoda bergantung pada massa gas yang dipakai di dalam tabung. Saat gas hidrogen digunakan, maka dihasilkan partikel positif yang besar muatannya sama dengan elektron tetapi berlawanan tanda, sebesar positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan masanya sama dengan massa hidrogen, yaitu sekitar 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Sekarang, mari kita simpulkan sifat sinar anoda yang ditemukan oleh Eugen Goldstein, atau yang akan kita sering sebut sebagai proton. Sinar anoda memiliki sifat berlawanan dengan sinar katoda. Sinar anoda bermuatan positif, ditunjukkan dari arah pembelokannya yang menuju kutub negatif. Sinar anoda merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Perbandingan E dan M pada sinar anoda tergantung pada jenis gas yang digunakan. Ukuran terkecil dari sinar anoda terjadi pada gas hidrogen, di mana massa proton dapat dihitung sebagai 1 SMA, atau sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Besar muatan proton sama dengan elektron, hanya saja sifatnya berlawanan. Muatan proton besarnya positif 1 atau positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Partikel dasar ketiga adalah neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 melalui percobaan penembakan sinar alfa pada inti atom berilium. Setelah diketahui massa partikel positif dan negatif, ilmuwan kemudian mencoba menghitung massa atom, dengan asumsi bahwa massa atom seharusnya sama dengan total massa proton yang ada di dalam intinya, karena massa elektron dianggap sangat kecil. Namun ternyata, massa atom yang terukur jauh lebih besar, sekitar 2 kali lipat dari massa total proton. Hal ini kemudian mendorong pada kesimpulan bahwa ada partikel lain dalam inti atom yang memiliki massa yang sama dengan proton, namun tidak bermuatan. Karena tidak bermuatan, deteksi partikel ini sesungguhnya sulit dilakukan. Hingga pada tahun 1932, James Chadwick mencoba menjawab keanehan ini. Dia melakukan serangkaian percobaan untuk menemukan partikel misterius yang tidak bermuatan tersebut. Karena tidak bermuatan, Chadwick menggunakan dasar sebuah hukum fisika klasik, yaitu fenomena tumbukan. James Chadwick melakukan percobaan penembakan atom berilium dengan sinar alfa. Percobaan ini berhasil membuatnya meraih Nobel pada tahun 1935. Pada eksperimen ini, partikel sinar alfa ditembakkan ke lembaran tipis berilium, yang mana membuat berilium menembakkan partikel misterius yang tidak bermuatan. Partikel misterius ini kemudian menumbuk lilin parafin yang menghasilkan partikel lain bermuatan positif yang melaju dengan kecepatan yang hampir sama dengan partikel misterius tadi. Partikel positif kemudian menuju wadah berisi gas dan mengionisasi gas yang ada di sana, yang menimbulkan arus listrik yang akhirnya dapat diukur oleh alat.
Dari hasil pengukuran disimpulkan bahwa partikel misterius yang dihasilkan oleh beryllium tadi memiliki massa yang hampir sama dengan massa proton. Chadwick kemudian menamai partikel misterius ini dengan istilah neutron. Massa neutron 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram, sama dengan proton. Namun, neutron tidak bermuatan. Setelah mengetahui ketiga partikel dasar tersebut, akhirnya disimpulkan bahwa atom terbuat dari elektron, proton, dan neutron.